Advent dan ronda. Dua kata yang berbeda tetapi memiliki kesamaan arti. Sekalipun artinya sama, yakni berjaga-jaga, namun antara Advent dengan ronda jelas berbeda. Berjaga-jaga saat ronda tentu berharap malingnya tidak datang. Sementara berjaga-jaga saat Advent dipenuhi harapan akan kedatangan Tuhan. Tapi ada juga yang menyambut Advent dengan semangat ronda. Yang penting datang, menunjukkan muka sambil isi daftar hadir, kemudian pulang. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tahun liturgi yang baru sudah dimulai. Kita memulai tahun liturgi ini dengan memulai masa Advent, menantikan kedatangan Tuhan. Minggu Advent itu sendiri terdiri dari 4 minggu dengan penekanan dan pemaknaan yang berbeda. Minggu Advent pertama dan kedua lebih diarahkan untuk perenungan akan penantian kedatangan Yesus di akhir zaman. Maka bila diperhatikan dengan cermat, bacaan-bacaan pada kedua minggu ini lebih berhubungan dengan akhir zaman, kedatangan Putra Manusia yang akan datang dengan kekuasaan dan akan mengadili semua orang. Sedang bacaan-bacaan Minggu Advent ketiga dan keempat sudah diarahkan bagi persiapan penantian kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yakni ketika Tuhan menjelma dan lahir sebagai manusia. Sabda Tuhan yang kita dengar pada hari Minggu Advent pertama ini terasa menyentak dalam nada yang menakutkan, mengkhawatirkan, menggoncangkan, namun mengajak kita untuk menata serta mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan dengan gembira. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru laut dan ombak. Pelukisan tentang kedatangan Tuhan, tunas keadilan, yang melakukan keadilan dan kebenaran, sudah dikemukakan oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama. Kedatangan Tuhan dalam panorama yang amat dahsyat memang membuat kita takut dan khawatir. Namun kedatangannya itulah sebagai penanda terbitnya keadilan bagi semua bangsa. Pengajaran dan penjelasan Yesus perihal kehancuran dalam fenomena-fenomena alam tidak dimaksudkan agar kita diam, pasrah, dan menunggu saatnya dalam ketakutan. Bukan pula membuat kita menunggu nasib kehancuran tanpa berbuat apapun juga. Tapi Yesus mengingatkan sekaligus menyadarkan kita bahwa penyelamatan itu sudah datang dalam diri dan kuasanya seiring dengan tanda-tanda zaman dalam pelbagai rupa dan waktu. Dan kemudian mereka akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Berhadapan dengan hal ini, kita tidak boleh terlena dan mengantuk. Yesus sendiri kemudian memperingatkan murid-muridnya, jangan mengantuk karena pesta pora dan mabuk-mabukan atau kecemasan hidup sehari-hari. Kata-kata Yesus diucapkan dengan nada suara yang mendesak. Jelas ia berharap kita akan menjadi waspada dan terjaga untuk kedatangannya. Tidak hanya di akhir zaman, tapi hari ini dan waktu ini, bahkan setiap hari dalam hidup kita. Saudara-saudari, menarik untuk menyimak sikap dalam penantian, yakni dengan berjaga-jaga. Sikap inilah yang disabdakan Tuhan dalam Injil hari ini. Berjaga-jaga agar kedatangan hari Tuhan tidak mengejutkan bagi kita, melainkan dinanti dan diterima dengan siap siaga dan sukacita. Maka kita mesti berjaga-jaga sambil berdoa. Berdoa bukanlah sekadar untuk memuji dan memohon kepada Tuhan mengenai apa yang kita perlukan. Berdoa juga bermakna bagi perlindungan kita terhadap godaan dan pelbagai hal yang mungkin membuat kita tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Berdoa adalah cara paling tepat untuk memperoleh kekuatan bagi daya tahan kita sebagai murid-murid Tuhan. Memang kita sudah biasa berdoa, tapi bukankah doa kita cenderung berisi pelbagai permohonan agar kita sehat, selamat, memperoleh jabatan, karir naik, usaha sukses, sawah ladang berlimpah panenan, dapat nilai tinggi dan lulus ujian, dan seterusnya.
semakin tekun dan teratur kita berdoa, kita akan semakin merasakan bahwa hidup rohani kita kuat, lebih tahan uji, kita lebih merasakan damai. Doa menjadi alat yang paling ampuh untuk berjaga-jaga. Hidup doa yang baik selalu menghasilkan orang yang juga berkepribadian baik sebagai anak Allah. Lihatlah semua orang kudus, mereka mempunyai hidup doa yang baik dan tekun. Mereka bertumbuh dalam iman dan kasih karena doa-doa mereka yang tidak kenal putus. Melalui doa, mereka mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus yang kuat dan mendalam. Tidak ada kekuatan atau hal-hal duniawi yang dapat menghancurkan orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus lewat doa yang akrab. Dari sini pula kita dimampukan untuk menolak segala pesta pora, kemabukan, dan perkara duniawi yang dapat menjauhkan kita dari Yesus, bahkan mengancam keselamatan kekal kita. Dalam artian inilah kita telah berjaga-jaga sebagaimana diminta oleh Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Yesus dalam Injil Lukas bab 21 ayat 28 menegaskan kembali kepada kita, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Mengangkat muka berarti mengarahkan diri kepada penyelenggaran ilahi atau kehadiran dan karya Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dengan kata lain, dalam cara hidup dan cara bertindak, kita mesti senantiasa berorientasi kepada hal-hal spiritual atau rohani. Mengarahkan muka pada hal-hal rohani bukan berarti mengabaikan sisi kemanusiaan, acuh tak acuh terhadap persoalan dunia, lalu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Terarah pada hal-hal rohani berarti berupaya menghayati aneka tugas, pekerjaan, dan kewajiban sebagai sarana atau wadah untuk semakin membuka diri pada penyelenggaraan ilahi, dan kemudian membuahkan sikap empati serta kepedulian pada tangis dan rintihan duka sesama. Senada dengan Injil hari ini, Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika mengingatkan agar kita tidak bercacat celah sampai kedatangan Yesus bersama orang kudusnya. Menantikan Tuhan sambil berjaga dan berdoa agaknya merupakan kata paling tepat untuk penantian. Sebab kita diajak untuk menantikan keadilan Tuhan ditegakkan di bumi ini. Kita diajak berjaga-jaga, bukan terbuai dan terlena dalam kenikmatan duniawi belaka. Berjaga-jaga berarti pula kita diajak mensyukuri kehidupan dengan mengisinya dan meneruskan kehidupan penuh makna. Dengan demikian, kita boleh bersukacita atas kehidupan seraya menyiapkan kedatangan Tuhan dalam hidup kita saat ini dan di akhir nanti. Amin.